Halo everyone, welcome to my channel ya. Balik lagi sama aku Fendi di channel Vintage ID. So, gimana nih ya kabar kalian semuanya yang udah ngelihat harga RAM sekarang, dan kira-kira kalian udah bisa beli apa belum nih sampai sekarang? Dan kalian juga jangan lupa cek ya, harga SSD itu sekarang udah makin abnormal ya. Terakhir aku cek itu yang Gen 4 aja yang ada Tagamix S70 Blade itu udah mau sampai 3 juta guys kalau nggak salah ya. Coba deh kalian cek juga ya. Nah, jadi ya sekarang aku lagi di rumah guys. Seperti judul konten ini, aku mau nge-review barang-barang yang penting nggak penting sebenarnya, tapi udah aku beli. Jadi salah satu part-part kecil di PC aku aja nantinya gitu ya. Jadi ketika aku lagi nge-review, aku lagi ngecek lagi part-part PC yang udah aku beli. Dan aku ngeliat ada part-part PC kecil yang ini tuh kayaknya penting gak penting tapi belum aku taruh di konten. Jadi ya udahlah, aku langsung taruh aja di konten. So kita lihat aja ya. Oke guys ya, jadi aku udah beli part-part PC-nya. Aduh, berantakan ya. Aku simpen di lemari. Kita langsung disambut sama ini ya, GPU gaming banget nih. Ya, ini GPU yang udah aku servis, dan ini dia part-part PC yang udah aku beli ya guys ya. Jadi aku udah beli 10 fans ya, 10 fan di sini itu Arctic P12 Max ya guys ya. Aku udah beli 10 karena di casing aku itu perlu 10 fan guys ya. Jadi aku maksimalin aja semuanya ya. Nah, terus ini dia emasku guys. Iya, kalian udah punya belum guys? Sudah punya belum guys? Ini aku 7200 ya, 7200 mega transfer per second ya guys ya. Ini udah kenceng. Jadi nah, ini dia part-part kecil yang bakal aku kasih lihat ke kalian guys. Kalian kita unboxing juga ya nanti ya. Dan ini ada CPU PSU aku ya guys ya, NZXT C850 Gold. Ini udah ATX 3.1. Aku udah bikin videonya juga, kalian bisa cek langsung aja di konten cicilan rakitan PC aku guys ya. Dan ini ya, ini casingnya guys, APN XP1 aku taruh di samping ya, beginilah kotor aja guys ya. Dan ini dia meja gaming aku ya guys ya, dengan kipas ya, meja gaming. Sini laptop aku berantakan sih tapi it's okay lah ya. Dan ini ada cooler di PC aku yang lama yang udah aku jual, dari yang beli tuh dibalikin ke aku karena ini rusak guys. Jadi ya udah, karena ini rusak dan udah dibeli ya bukan salahku juga, dan udah nggak ada garansi juga. Jadi ya udahlah, aku bawa aja, siapa tahu ada orang yang mau beli fan-nya. Ini fan-nya masih ada 2, masih nyala ya guys ya. So oke ya, kita bakalan langsung nge-review ini ya, 3 barang kecil ini guys, penting nggak penting. Nah oke, jadi ini dia 3 barangnya guys ya. Yang pertama di sini itu kita ada webcam guys. Nah ini tuh bekas dari PC aku yang lama, dan ini nggak aku jual karena aku ya daripada nyari webcam lagi, dulu aku beli ini di sekitar 200 ribuan kalau nggak salah ya. Dan ini aku beli waktu itu, aku sempat beli paketan motherboard sama prosesor. Ini tuh udah langsung dapet ini guys, apa sih namanya, anti bending frame ya. Nah ini udah dapet dan aku nggak jual lagi nih, jadi aku jual aja proses sama mobonya. Waktu itu udah sempat beli tapi ya karena kebutuhan aku harus jual guys ya. Dan ini adalah fan hub ya. Jadi ini sebenarnya penting nggak penting ya semuanya guys ya, karena ya tanpa part ini pun ya PC kalian tetap bisa jalan gitu. Jadi ya ini aku bakal review satu persatu. So kita mulai dari webcam dulu guys ya. Oke ya, untuk webcamnya ini ada dari brand Camtech ya, Vision CT30 Quad High Definition Webcam. Ini tuh kualitasnya udah di 2K kalau nggak salah ya, Camtech ya, udah di 2K bener. Ini dia. Oh, di sini kita bisa lihat fiturnya ada 360 degree ya, 360 derajat di rotate. Terus built-in microphone ya, jadi udah ada mikrofonnya guys ya. Ultra wide angle, ini bener-bener ini sih, bener-bener luas sih ya waktu itu. Terus kemudian ada streamers YouTuber ya, jadi cocok lah buat kalian yang mau stream. Karena dulu aku sempat stream ya guys ya, game dan lain-lain, cuma sekarang videonya aku private aja karena aku fokus untuk bahas PC ya guys ya. Terus suitable for OBS, Discord, Skype, Zoom ya, USB interface. Nah ini speknya kalian bisa lihat di sini. Resolusinya tuh udah 2K ya, 2560 x 1440.
4 megapiksel, terus ya ada 2K 25 fps. Jadi cuma 25 fps, tapi menurutku udah ya lebih dari cukup untuk sebatas webcam aja guys. Terus dia pakai USB 2.0, jadi nggak ribet ya, tinggal langsung plug and play aja. Oke, jadi kayak gini ya untuk speknya, kalian bisa lihat aja. Oh ya, dan dulu ini itu ada di harga 225 kalau nggak salah, dan kalian kalau cek lagi tuh sekarang kayaknya udah susah nyarinya guys ya. Udah susah, atau kalian bisa dapat harga yang lebih mahal atau bisa juga lebih murah, tapi kalian bisa cek aja di marketplace ya guys ya. Baik, kita langsung buka aja teman-teman. Sorry aku nggak bisa ini ya, agak susah untuk unboxing pakai dua tangan. Jadi aku pakai satu tangan aja karena yang satu megang kamera, aku nggak bawa tripod guys. Oke, jadi isinya simple ya, udah kosong ini ya, surat kertas-kertasnya aja ini di sini guys, manual booknya lah ya. Dan aku lupa ini tuh udah support ini belum ya, apa autofocus gitu belum ya webcamnya, aku nggak tahu guys, lupa, bener-bener lupa. Nah, tampilan webcamnya kayak gini, isinya cuma ada USB ya guys ya, cuma ada USB-nya, itu udah nyangkut sama webcamnya guys ya. Terus sudah, ini webcamnya dia udah punya tutup juga, jadi lebih dari cukup sih guys. Nah, aku lupa nih dia bisa diputer-puter enggak. Kayaknya sih dia belum autofocus ya kalau nggak salah guys, kayaknya belum autofocus, jadi harus taruh di titik fokusnya sendiri, jadi biar langsung fokus ke kita yang lagi main guys ya. Oke, kayak gini doang sih isinya guys, nggak ada apa-apa lagi, tinggal plug and play aja langsung. Dan ini tuh udah ada ini ya, holder untuk di tripod, jadi kalau misal kalian nggak mau naruh di monitor, biasanya kan pada ditaruh monitor, itu kan kadang ada yang takut monitornya kena bending atau kenapa itu, nah itu bisa taruh di tripod guys. Udah simple banget ya, isinya kayak gini doang. Jadi ini untuk barang yang pertama ya guys ya, ini udah lama, aku beli dari tahun 2023, jadi bareng sama PC yang aku build itu guys. So lanjut ke barang selanjutnya. Nah, barang selanjutnya adalah anti bending frame ya, for AM5. Nah, ini aku beli waktu itu, jadi aku sempet nemu paketan motherboard ya, sama CPU sama RAM juga waktu itu murah ya guys ya. Itu langsung dapat ini guys ya, karena beli paketan. Nah, karena aku dapat ininya, terus waktu itu aku udah perlu gitu ya, dengan uang yang aku belikan itu, karena ada perlu, jadinya aku jual lagi. Tapi ini nggak aku jual, jadi aku jual ecer gitu ya, motherboard sendiri ku jual, prosesor sendiri ku jual, sama RAM-nya ku jual sendiri juga. Nah, ini ku sisain karena rasanya aku bakal pakai ini, jadi lumayan gitu ya. Dan ini tuh penting nggak penting sebenarnya guys, karena nggak pakai ini pun tetap bisa jalan komputer kalian, karena ya nggak ada masalah juga gitu. Jadi ini emang cuma untuk apa ya, istilahnya bikin anti bending aja. Kadang kan orang tuh ada kasus gitu ya, kalau nggak salah ya, waktu itu tuh kayak prosesor itu bisa sampai bengkong ketekan yang jepitan di motherboard itu loh guys. Nah, itu diganti pakai ini supaya prosesornya itu nggak bengkong gitu. Nah, dan di kasus AM4 juga itu Ryzen itu sempet yang namanya coolernya itu gitu ya, itu lengket sama prosesornya. Nah, kalau misal pakai ini ya, anti bending yang AM4 itu bisa lebih aman guys ya, karena udah kesangkut sama ini anti bendingnya ya buat prosesor AM4. Jadi salah satu solusinya tuh pakai ini guys, buat yang coolernya itu nyangkut sama prosesor. Nah, oke, ini jadi ABF ya, dari ID Cooling anti bending frame AM5. Terus ini yang didapat, kita dapat anti bending frame-nya, kita dapat screw-nya 4 biji ya, sama kita dapat obengnya nih, obeng untuk ngelepas sama masang bracketnya guys ya. Terus aku nggak bisa baca karena ini tulisannya Cina ya guys ya. So kita bakal langsung buka aja apa sih yang ada di dalam sini guys. Sebentar, susah guys ya, satu tangan doang ini yang dipakai. Oke, kita lihat sudah, ini plastik lagi guys. Susah ini, saya pakai tangan kiri, bentar guys ya. Oke, kita tuker pakai tangan kanan ya. Sekarang cek pakai tangan kanan. Nah,
akhirnya bisa keluar ya guys ya. Oke, jadi dalamnya isinya kayak gini teman-teman. Nggak kelihatan ya. Nah, dalamnya kayak gini guys ya. Dalamnya kayak gini. Jadi ada bracketnya, terus obengnya. Nah, ini tuh besi guys ya. Ini besi guys. Ini cara ngelepasnya. Gimana sih? Nggak bisa lepas deh coy. Buset. Nah, ini tuh besi dia guys ya. Tuh. Nah, dia tuh besi, jadi sekaligus ya bantu nganterin panas juga sih. Lebih ngeratain panas aja lah ya, jadi lebih ngeratain panas lagi. Terus ini obengnya. Jadi ini emang bautnya tuh ini ya. Bautnya tuh bintang gini guys tuh. Masih. Nah. Ada bintang kayak gini guys. Takut mikrofon HP-nya ini ketutup tanganku guys. Sorry ya kalau suaranya nanti agak aneh. Oke. Jadi cuma kayak gini doang sih. Jadi ini penting nggak penting guys. Ya kalau misal tanpa ini pun ya komputer kalian tetap bisa nyala. Jadi nggak perlu amat juga untuk pakai anti bending ini guys ya. Oke, jadi kayak gitu aja untuk barang yang kedua, ABF ID cooling ya, anti bending frame AM5 ID cooling. So, kita lanjut ke barang selanjutnya yang penting nggak penting. Oke, ini dia barang selanjutnya adalah Arctic Case Fan Hub 10 port PWM fan hub with SATA power input dengan garansi 6 tahun. Gila nggak guys? Fan hub doang garansi 6 tahun. Ya, jadi sebenarnya ini penting nggak penting, balik lagi ini penting nggak penting ya guys ya. Kenapa? Karena biasanya casing itu ada yang udah include fan hub juga guys. Contohnya kayak casing Montec. Terus ada juga kalau nggak salah tuh Lianli juga itu udah ada fan hubnya itu. Nah, tapi karena aku beli APNX V1 itu ternyata nggak ada fan hubnya dan butuh 10 kipas untuk memaksimalkan airflow. Ya udah, aku beli aja deh ini fan hub ya guys ya. Tadinya aku mau beli yang ada RGB-nya gitu dari brand apa aku lupa, tapi karena aku emang nggak niat pakai RGB sekarang, jadi full black aja. Karena fan-nya juga Arctic, ya udah aku beli aja Arctic yang fan hub juga. Dan ini tuh kemarin di harga berapa ya? 100 ribuan kalau nggak salah, dan bisa dapat potongan kalau misal kalian ada voucher guys ya. Tuh ya, ini di sini ada outputnya ya 10 kali 4 pin PWM ya guys ya. Di sebelah ini nggak ada apa-apa lagi, paling ya information lain-lainnya. Oke, kita langsung aja buka ya guys ya. Oke. Dan ini tuh aku heran ya, ini di sini di gambarnya putih guys. Di gambarnya putih. Nah, tapi di sini dia hitam ya. Karena aku emang pesen yang warna hitam guys. Nah, di sini kita dapat tempelan guys ya, apa sih namanya, double tip gitu ya. Aku nggak tahu sih guys, ini buat nempelinya, bukan magnet juga kalau nggak salah. Apa magnet ini ya? Magnet atau bukan ya? Magnet atau bukan ya guys ya? Nggak tahu lah ya, intinya ini buat nempelin ya guys ya. Aku belum buka juga ini. So di sini ada hubnya guys ya. Bentar guys, ini susah pakai tangan kiri guys. Nih ada kabel untuk konekin ke PWM yang ada di motherboard. Jadi setiap kipas nggak perlu nyolok ke PWM lainnya, cukup satu PWM ini yang nyolok ke motherboard guys. Oke, kita buka dulu ini. Bentar guys, ganti tangan lagi. Oke, jadi ini isinya ya kayak gini. Setelah diambil susah juga ngambil pakai satu tangan ya. Oke, yaudah, ini fan hub aja kayak fan hub lainnya. Ini logo Arctic ya guys ya. Terus ini 10 ya, di sini 5, di sebelah sini 5 fan-nya. So, ini untuk SATA-nya ya. Jadi kayak gini aja, dan ini harganya di 100 ribuan ya guys ya. Di 100 ribuan dan bisa dapat voucher. Jadi di sini cuma 3 barang ini guys. So, buat kalian yang mau beli juga boleh banget langsung aja ya guys ya. Link mungkin boleh aku taruh juga di deskripsi video ya guys ya.
Tapi buat kameranya, webcamnya nanti coba deh aku cek lagi ya, apakah ada atau enggak. Oke, gitu aja video dari ketiga barang ini ya. Penting gak penting, tapi ya udah dibeli ya guys ya. Dan ini tuh kalau misal kalian perlu ya, mungkin ini perlu ya guys ya, ada di PC kalian supaya kalian bisa nge-live streaming atau buat Zoom meeting gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, tapi untuk yang lainnya kayaknya nggak terlalu penting gitu ya. Kalau fancast ya, kalau kalian beli yang udah ada fan hubnya gitu ya, itu ya nggak perlu kalian beli ini. Tapi kalau misal kalian perlu ya, untuk misal yang ada ARGB-nya kalian belilah fan hub yang untuk ARGB juga guys. Jadi sekalian aja gitu ya. So itu aja. Kalau kalian tertarik untuk beli barang-barang ini, nanti aku coba taruh di deskripsi video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay classic and see you next time. Bye bye.